Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sanjaya Surya Putraka dengan NIM 200512048082 akan membuat praktikum mengenai routing dinamik menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi Cisco Packet Tracer. Ini adalah pedoman dari praktikum routing dinamik. Pertama kita harus membuat skenario seperti berikut. Di sini menggunakan 3 PC. Kita buat PC-nya yaitu 3 2 3. Yang 0 dihapus saja. Susun. Setelah itu membutuhkan 2 server. Server 1, server 2. Oke. Yang server 0-nya dihapus. Sudah, taruh di sini. Setelah itu router 0, router 1, router 2 dan juga router 3. Setelah itu router 0-nya dihapus, router 1-nya taruh di sini, 2 di sini, 3 di sini. Dan dikit, oke sudah. Setelah itu kita sambungkan menggunakan connection yang otomatis. Sambungkan semuanya. Router 3 dengan server 1, router 3 dengan server 2, setelah itu router 1 dengan router 2, router 3 dengan router 2, router 3 dengan router 2, lalu router 3 dengan router 1. Oke, setelah itu kita harus mengaktifkan masing-masing portnya. Di sini kita lihat bahwa VA0, fase terhadap 0 itu terhubung kepada P1. Jika kita nyalakan maka P1-nya akan berubah menjadi hijau. Lanjut, yang fase terhadap 1 itu PC2, serial 2 itu ke router 2, serial 3 itu ke router 3. Nah, ini kenapa sudah dicentang tapi kok masih merah? Karena yang lawannya ini pasangannya belum dinyalakan juga. Lanjut, di router 2 fase terhadap 0 ini ke PC3 kita nyalakan, udah warna hijau. Setelah itu serial 2 warna hijau juga. Setelah itu serial 3 mengarah ke router 3, nyalakan, masih merah. Setelah itu ke router config fase terhadap 0 ini ke server 1, nyalakan, hijau. Fase terhadap 1 ke server 2. Setelah itu serial 2 itu ke router 2, ke router 2 udah hijau. Serial 3, oke, selesai. Setelah itu apa? Oh iya, kita setting IP-nya dulu. Setting IP. Pertama PC1, masuk ke desktop, IP configuration. Di sini IP PC1 yaitu 192.168.1.1. Untuk subnet max-nya 255.192. Default gateway-nya itu 62. Kita mengikuti yang ada di gambar saja di pedoman praktikum routing dinamiknya. Oke, PC1 sudah selesai. Setelah itu kembali ke PC2. Lanjut ke PC2, desktop IP. Yang ini tuh 92.168.1.65. Subnet max-nya 192. Default gateway-nya itu 126. Oke. Lanjut ke PC3. Desktop IP. PC3
IP address-nya itu 92.168.1.253, subnet max-nya itu 128 karena slash 25, hanya gateway-nya itu 254. 92.168.1.254. Pastikan semua IP-nya sudah benar, tidak ada keliru agar nanti prakteknya dapat berjalan dengan lancar. Oke, misi 3 selesai. Setelah itu ke server 1, scope IP, masuk PDF-nya. Untuk server 1 itu 92, salah 33.33.33.1. Subnet max-nya itu 255.255.255.0. Yang ini di copy aja. Default gateway 33.33.33.3. Oke, sudah. Setelah itu server 2, desktop IP, empat tiga satu. Subnet max-nya kita ke paste aja. Default gateway itu 43.43.43.63. Oke, sudah. B1 2 3 sudah, server 1 2 sudah. Sekarang ke router. Fase Ethernet 0. Kita mulai dengan fase Ethernet 0 dulu. Fase Ethernet 0 itu ke PC 1. Gateway-nya tadi berapa ya? Gateway PC 1 tadi 62. 8.1.62. Subnet max-nya 92. Oke, fase Ethernet 1 ini ke PC 2 itu 192.168.1.126. Subnet max 192. Oke, sudah. Serial 2 itu menyambung ke router 2. Kalau ke router 2 berarti 12.12.12.1. Subnet max-nya paste. Serial 3 berarti ke router 3 yaitu 13.13.13.1. Subnet max-nya paste. Oke, sudah. Setelah itu ke router 2, lanjut ke router 2. Setting fase Ethernet. Fase Ethernet itu kan terhubung ke PC 3, berarti gateway-nya itu 92.168.1.254. Subnet max-nya 128. Serial 2 tadi ke router 1. Berarti 12.12.12.2. Subnet max-nya sama. Serial 3 berarti ke router 3. Lanjut 23.23.23.2. Oke, sudah. Router 2 selesai. Selanjutnya ke router 3. Fase Ethernet 0. Fase Ethernet 0 itu tadi kan ke server 1. Server 1 berarti IP address-nya 33.33.33.3. Ini 0. Oke, kalau yang ini berarti ke server 2 43.43.43.3. Yang ini juga sama. Selanjutnya ke serial 2. Serial 2 itu mengarah ke router 2. Berarti 23.23.23.3. Subnet max-nya sama. Serial 3 berarti ke router 1. Berarti 13.13.13.3. Subnet max-nya juga sama. Oke, sudah semua. Kita close. Sudah semua. Lalu balik, lihat step selanjutnya. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas. Oke, sudah. Setelah itu isikan network routing RIP pada step router sebagai berikut. Awalnya itu router 1. Settingan RIP-nya masuk ke config, terus RIP, lalu network 492.168.1.0 add, terus 13.0.0.0
at 12.0.0.0 H 0.0.0. Oke, sudah. Setelah itu nextnya ke router 2. Router 2 config, masuk ke RIP. Setelah itu 92.168.1.0, jangan lupa di add, terus 23.0.0.0 add 12.0.0.0. Oke, sudah. Setelah itu ke router 3. Router 3 43.000 33.000 23.000 13.000. Oke, sudah. Setelah selesai mendapatkan RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Oke, setiap masing-masing router berarti kita mulai dengan router 1 dulu. Masuk ke CLI, terus di sini ketikkan no auto strap summary version 2. Oke, jika sudah, maka jika kembali ke config terus masuk ke RIP, maka di sini udah berbeda. RIP routingnya udah berubah menjadi versi 2. Oke, router 1 selesai. Kita lanjut ke router 2. CLI no auto strap summary version 2 config RIP. Oke, sudah versi 2. Setelah itu ke router 3. Router 3 CLI no auto summary version 2 config RIP. Oke, sudah. Bentar. Oke, tidak ada masalah. Lanjut. Agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab save. Oke, masuk ke global save. Oke, masuk ke router 2 save juga, masuk ke router 3 save juga. Oke, sudah. Setelah itu, untuk memperoleh dan membuat seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle Alt S. Kita coba. Nah, jika semua tadi di reset, maka semua gambar yang warna hijau itu tadi kembali ke warna merah karena ya akan di reset. Jadi kita tunggu aja semuanya berubah menjadi warna hijau. Device is still booting, please wait. Oke, sambil menunggu sampai warna hijau. Nah, oke. Ini berarti semuanya sudah kembali normal setelah di restart. Selanjutnya untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah show IP route CLI show IP route. Oke, di sini sudah terlihat bahwa tanda-tandanya subnet 12.12.12.12 itu berarti mengarah ke router 2. Oke, sudah. Selanjutnya selanjutnya pindah ke mode ke simulasi lalu buat skenario. Oke, kita ke simulasi, show none, edit filter, masuk ke ICMP. Setelah itu kirimkan paket sampel PDU dari PC1 ke PC2. Dari PC1 ke PC2 kita coba apakah berhasil.
dari PC1 ke router 1. Setelah itu gagal, coba diulang. PC1 ke router 1, setelah itu ke PC2, setelah itu ke router 1, setelah itu ke PC1. Oke, paket berhasil kembali dengan selamat. Delete. Selanjutnya PC1 ke PC3, PC1 ke PC3, ke router 1, terus ke router 2, gagal, coba kita ulang. PC1 ke router 1, ke router 2, ke PC3, atau kembali ke router 2, kembali ke router 1, lalu kembali ke PC1. Oke, berhasil. Setelah itu PC1 ke server 1, PC1 ke server 1, lanjut ke router 3. Setelah router 3 gagal, kita coba reset. PC1 ke router 1, terus ke router 3, setelah itu ke server 1, lanjut ke server router 3, router 1, lalu ke PC1. Oke, berarti berhasil. Setelah itu PC1 ke server 2, coba dari PC1 ke server 2, PC1 ke router 1 terlebih dahulu, ke router 3. Di sini gagal, kita coba ulang. Next. Oke, sampai berhasil ke server 2. Setelah itu kembali ke router 3, ke router 1, lalu kembali ke PC1. Oke, berhasil. Setelah itu dari PC3 ke PC1, PC3 ke PC1. Sampai ke PC1, terus kembali ke router 1, kembali ke router 2, lalu ke PC3. Oke, setelah itu PC3 ke PC2, PC3 ke PC2, router 2 terlebih dahulu, terus ke router 1, terus ke PC2, kembali ke router 1, kembali ke router 2, lalu kembali ke PC3. Oke, selesai, berhasil. Setelah itu PC3 ke server 1, PC3 ke router 2, terus ke router 3, terus ke server 1, terus ke router 3, ke router 2, ke PC3. Oke, berhasil. Setelah itu PC3 ke server 2. Next, router 2, router 3, server 2 berhasil sampai. Setelah itu dia kembali. Oke, berhasil. Setelah itu server 1 ke server 2. Berhasil sampai dan berhasil kembali. Setelah itu server 1 ke PC1. Sampai berhasil, terus kembali lewat router 1, router 3, lalu ke server 1. Oke, berhasil. Delete. Setelah itu server 1 ke PC2. Next, sampai kembali. Next. Oke, kembali ke server 1. Selesai, lalu server 1 ke PC3. Oke, sampai videonya sampai. Setelah itu kembali. Oke, sampai juga. Berarti selesai. Selanjutnya setelah selesai membuat simulasi pada poin, mungkin ini poin 7 maksudnya. Pada poin 7 kembali ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 7, lalu amati hasil penelusuran router-nya. Oke, jadi kita disuruh kembali ke real time, terus melakukan tracer awalnya dari PC1 ke PC2. Masuk command prompt, tracer 192, 168, 1 titik. Tadi PC2 IP-nya berapa ya? PC2 IP-nya PC2 IP-nya 65. Berarti kita reset 65
Nah di sini kelihatan bahwa dia dari PC1 dia ke gateway dulu 62, setelah itu ke PC2 yaitu 65. Selanjutnya dari PC1 ke PC3. PC3 berarti tracer 92 atau 68 1 titik PC3 IP-nya itu 253. Terus berarti tracer 253. Oke, berhasil. Jadi dia ke gateway-nya router 1, setelah itu menuju ke router 2, setelah itu baru ke PC3-nya. Lanjut dari PC1 ke server 1. Server 1. Reset server 1 itu 33. Berarti 33 1. Oke, dia ke gateway-nya sendiri, setelah itu ke router 3, setelah itu baru ke server 1. Berhasil dari PC1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Server 2 itu 43. 1. Oke, berhasil. Setelah itu PC3. Berarti ini disilang PC3 command prompt. Bentar. Ya, benar command prompt. Terus tracer kemana tadi? Ke PC1. 92 168 131. Nah, dia ke gateway, setelah itu ke router 1, setelah itu baru ke PC1. Lanjut dari PC3 ke PC2. Dari PC3 ke PC2. Berarti 92 168. Salah. Tracer dulu. Tracer 92 168 1 titik PC2 itu 65. Oke, sama kayak PC1 tadi, dia ke routernya dulu, setelah itu baru ke PC-nya. Oke, lalu PC3 ke server 1. Tracer PC3 ke server 1. Server 1 itu 33 kalau nggak salah, bener kan? Berarti 33. Oke, berhasil. Lanjutnya PC3 ke server 2. Berarti tracer 43. 1. Berhasil juga. Tidak putus, berarti berhasil. Setelah itu server 1 ke server 2. Yang PC3 ini kita silang aja. Server 1 ke server 2. Mau server 1 desktop, terus command prompt tracer server 2 kan. Server 2 ya benar, server 2 berarti 43. 1. Nah, ini dekat aja, dia ke router 3 langsung ke server 1. Selanjutnya server 1 ke posisi 1. Tracer 92 108 1. Oke, berhasil. Setelah itu server 1 ke PC2. Tracer PC2 itu 65. Berarti 92 108 titik 65. Oke, berhasil. Setelah itu ke PC3. Restart PC3 itu 253. Berarti 92 108 titik 253. Oke, berhasil juga. Berarti poin nomor 8 sudah selesai. Selanjutnya buat skenario jalur routing router 1 ke router 3 jalurnya putus dengan mendisable satu interface router yang terhubung misal interface. Kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Nah, coba lakukan petugasan pada poin 7 kembali. Oke, berarti kita disuruh memutuskan kabelnya. Yang ini kita putuskan. Salah.
Oke, tunggu 15 sampai 20 detik dulu. Lalu kita akan mencoba mengulangi ini. Apakah berhasil? Jikalau tadi statik itu harusnya nggak berhasil, tapi kalau ini routing dinamik, maka dia seharusnya mencari jalur lain untuk sampai ke tujuannya. Oke, masuk ke mode simulasi ICMP, lalu PC1 ke PC2. Nah, kalau ini tentu saja berhasil ya, karena tidak terpengaruh terhadap putusnya kabel tersebut. Oke, sudah. Dari PC1 ke PC3. Next. Oke, sampai ke PC3. Setelah itu balik ke PC1. Oke, selesai. Setelah itu PC1 ke server 1. Nah, ini apakah akan berhasil atau tidak? Soalnya tadi kan dia lewat router 3. Coba. Sedangkan ini kabelnya putus. Kita coba. Nah, dia akan mencari jalan lain. Kalau tadi kan dia lewat jalan sini. Kalau ini udah putus, berarti dia balik sini. Oke, sini gagal, reset aja. Oke, sampai ke server 1. Setelah itu balik ke PC 1. Oke, setelah itu ke server 2 dari PC 1. Next. Oke, sampai next. Oke, berhasil kembali. Setelah itu PC3 ke PC1. PC3 ke PC1 ini seharusnya bisa sih. Oke. Setelah itu PC3 ke PC2 ini juga seharusnya bisa karena pemutusan tidak mempengaruhi jalan mereka. Oke, selesai. PC3 ke server 1. Oke, dia lewat jalan situ sampai dan kembali dengan selamat. PC3 ke server 2. Oke, sampai juga. Selanjut server 1 ke server 2. Oke, dapat kembali. Server 1 ke PC1. Nah, ini. Nah, kita lihat apakah berhasil. Nah, kalau yang tadi yang sebelum pemutusan videonya kan lewat kabel yang ini. Kalau yang udah putus berarti dia akan mencari jalan lain. Nah, dia lewat router kedua, satu ke router 1, baru ke PC1. Selanjutnya dia akan kembali juga dengan jalan yang sama ke server 1. Oke. Setelah itu server 1 ke PC2. Ini juga sama kayak tadi. Pasti berhasil. Oke, sampai lalu kembali. Oke, lalu server 1 ke PC3. Oke, berhasil. Selesai. Setelah selesai, sekarang coba lakukan putusan penerapan 7 kembali. Oke, sudah selesai. Berarti praktikum kita pada hari ini telah selesai tentang routing dinamik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.